Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial ordo 2, yaitu sistem gerak bebas tak teredam. Apa sih sistem gerak bebas tak teredam? Sistem gerak bebas tak teredam adalah sistem gerak dengan parameter gaya F T sama dengan 0 dengan D tidak sama dengan 0. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita simak pembahasan berikut ini ya. Oke, pertama-tama, perkenalkan kami mahasiswa Tadris Matematika kelas 4D IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan saya Purinda sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Rizky Muzib Nasihin sebagai pemateri pertama, Afifuddin sebagai pemateri kedua, Umi Azizah sebagai pemateri ketiga, dan Dela Tri Agustin sebagai pemateri keempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mujib Nasihin. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pada slide ketiga. Nah, di slide ini ada sistem gerak tak teredam dengan Ft sama dengan 0 dan D sama dengan 0 yang diawali dengan model sistem gerak harmonik bebas teredam. Nah, di sini ada rumus jadi yaitu M kali D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah KY sama dengan 0. Nah, gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial di atas. Jika persamaan semuanya yang ada di atas dibagi dengan M, maka persamaan diferensial akan menjadi D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Oke. Turunan dari yang tadi yaitu D kita turunkan lagi, kita rubah lagi, yaitu D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah omega pangkat 2Y. Nah, omega ini dari K per M, jadi K per M bisa menjadi omega pangkat 2. Omega pangkat 2Y sama dengan 0. Nah, di sini kan omega pangkat 2 itu sama saja dengan K per M. Jadi di sini omeganya saja akan menjadi akar M per K. Nah, persamaan diferensial karakteristik di atas ialah R pangkat 2 ditambah omega pangkat 2 sama dengan 0. Nah, untuk akar-akar persamaan karakteristik yaitu R1, R2 ditambah atau dikurang I omega. Terus sehingga menjadi penyelesaian umumnya pada persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda dengan Ft sama dengan 0 dan D sama dengan 0, yaitu akan menjadi rumusnya itu YT sama dengan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Jika persamaan dikalikan dan dibagi dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2, maka yang tadi tuh yang penyelesaian umum bersama diferensial yang YT sama dengan C1 yang di atas sini nih, cos omega T ditambah C2 sin omega T dikali atau dibagi dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2. Nah, akan menjadi yaitu YT sama dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 dikali dalam kurung akar C1 per akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 cos omega T ditambah akar C2 per akar C1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah C2 akar 2 dikali sin omega T. Nama saya Afifuddin. Di sini saya bertugas sebagai pemateri yang kedua, yaitu saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang pertama. Langsung saja, di sini terdapat jika didefinisikan R sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dan cos theta sama dengan akar C1 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dan sin theta sama dengan akar C2
per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka persamaannya menjadi YT sama dengan R dalam kurung cos theta kali cos theta omega T ditambah sin theta dikali sin theta omega T. Dengan R disebut amplitudo sistem gerak harmonik dan theta disebut sudut fasa dan omega disebut frekuensi sama dengan akar M per K. Dan jika suatu siklus gerak harmonik yang terjadi digambarkan dalam unit waktu 2pi, maka frekuensi didefinisikan menjadi F sama dengan omega per 2pi kuadrat, maka periode gerak harmonik T sama dengan 1 per F sama dengan 2pi per omega sama dengan 2pi akar M per K. Oke, lanjut. Di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik yang pertama yang berbentuk gelombang. Ini ilustrasi dari gerak harmonik YT sama dengan R cos dalam kurung omega T dikurangi theta. Dan grafik yang kedua adalah ilustrasi hubungan antara C1, C2, R, dan theta. Oke, sekian presentasi dari saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri yang ketiga. Contoh kasus, sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada massa 1/4 kg dan konstanta pegas K sama dengan 16 N per M, redaman sama dengan 0. Pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Sistem tidak diberi gaya luar. Maka yang ditentukan adalah A. Tentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada contoh di atas. Yang kedua yaitu B. Tentukan persamaan gerak benda. Yang ketiga C. Tentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Penyelesaian yang pertama yaitu menentukan model persamaan gerak harmonik pada pegas. Rumusnya yaitu M d kuadrat dikali Y per dt kuadrat ditambah D dikali DY per dt ditambah KY min FT. Oke. Pada contoh kasus di atas, diketahui redaman sama dengan 0, gaya luar sama dengan Ft sama dengan 0, massa yaitu M sama dengan 1/4 kg, konstanta pegas sama dengan K sama dengan 16 N per M. Sehingga model persamaan sistem gerak harmonik pada pegas menjadi 1/4 dikali D2Y per dt kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Dengan solusi awal yaitu posisi awal benda Y0 sama dengan 1 dan kecepatan awal benda dan kecepatan awal benda dy per dt 0 sama dengan min 8. Halo, saya Deatri Agustin akan melanjutkan pembahasan. Kita akan membahas mengenai persamaan gerak benda, yaitu pada option B. Persamaan gerak benda ini dapat diselesaikan apabila kita telah menemukan sistem persamaannya. Nah, dari option A ini kita telah menemukan persamaannya yaitu 1/4 D kuadrat Y per dt kuadrat plus 16Y. Kita operasikan menjadi D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan 64Y. Mohon maaf, di PPT ada yang keliru, harusnya 1/4 itu sudah tidak ada karena sudah dikalikan dengan 16. Dari option A juga ditemukan Y0 sama dengan 0,
Y0 sama dengan 1, maaf, dy dt 0 sama dengan min 8. Penyelesaiannya, karena tadi rumus karakteristik dari persamaan diferensial adalah r kuadrat plus omega 0 sama dengan 0, di sini kita masukkan omega 0-nya yaitu 64, didapat dari atas. Dan akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu dengan rumus r kuadrat sama dengan plus minus i omega 0. Jadi di sini r kuadrat sama dengan plus minus i 8. Nah, solusi umumnya adalah yt sama dengan c1 cos 8t plus c2 sin 8t. Mengapa ini ada cos dan sin? Karena tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu pada pembahasan rumus-rumusnya di atas. Dengan memasukkan syarat di awal, y0 itu 1 sama dengan c1. Berarti y aksen 0 sama dengan 8 c2 sama dengan min 8, c2 sama dengan min 1. Seperti itu. Sehingga persamaan geraknya yt sama dengan cos 8t min sin 8t. Oke, kita lanjut kepada option C. Di sini kita akan mencari amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode dengan membentuk persamaan dalam sinus atau kosinus. Bentuk umum persamaan sinus atau kosinus ini dalam sistem gerak pada pegas yaitu yt sama dengan r cos omega 0 t kurangi theta sama dengan r cos. Tadi kan kita telah menemukan bahwa omega 0-nya yaitu 8. Jadi kita masukkan r cos 8t dikurangi theta. Dengan kita masukkan rumus r-nya, r sama dengan c1 kuadrat plus c2 kuadrat dalam akar ya. Dan tan 0, tan theta sama dengan c2 per c1. Ini adalah rumusnya, rumus frekuensi omega per 2pi. Dan rumus periode 1 per f. Ya. Sehingga amplitudo sama dengan 1 plus min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Itu dalam akar ya. Frekuensi tadi kita masukkan omeganya 8, 2pi dibiarkan, jadi kita sederhanakan yaitu 4 per pi. Periodenya yaitu 1 per f, jadi kita dibalik saja frekuensinya jadi 4, jadi pi per 4. Tan theta sama dengan min 1 ya. Jadi ini berada di kuadran 4. Sudut fasa theta sama dengan 7pi per 4. Seperti itu. Maka yt sama dengan r cos 8t min theta sama dengan r tadi kita telah menemukan akar 2, kita masukkan akar 2 cos 8t omeganya ya dikurangi tetanya tadi 7pi per 4. Nah, dari semua persamaan-persamaan atau yang di atas ini kita menemukan ilustrasi berupa gambar ya. Gambar 5 ini ilustrasi sudut fasa pada contoh kasus di atas. Bisa dilihat sendiri pada PPT yang telah ada di sini. Bisa kalian lihat sendiri. Dari keseluruhan yang telah dihitung sebelumnya, pada option A, B, dan C kita menemukan sketsa gambar grafik ya. Gambar ini harmonik benda pada pegas dengan R sama dengan akar 2, frekuensi 4 per pi, dan theta 7pi per 4. Bisa dilihat sendiri grafiknya yaitu kayak zigzag gitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, itulah penjelasan kami mengenai sistem gerak bebas tak teredam. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Untuk itu kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian audiens sekalian. Semoga presentasi kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.